ini sudah masuk ya? Ini sudah keluar. Oke. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan bahas tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu gelombang elektromagnetik ya. Masih ada yang kenal sama gelombang elektromagnetik atau belum kenalan? Jadi kalau belum kenal harus kenalan dulu ya. Oke. Anatomi gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik sendiri, yang pertama dia adalah gelombang. Nah, gelombangnya adalah gelombang perpaduan antara medan listrik dan medan magnet, gitu ya. Jadi ada dua ya penyebabnya. Kemudian arah getar kedua medan saling tegak lurus seperti yang terlihat pada gambar ya. Jadi gambarnya coba Ibu. Bentar. Kayak di sini jadi ada medan listrik ya, kemudian ada medan magnet yang apa namanya, keduanya sama-sama bergetar secara sinusoidal dan juga merupakan gelombang transversal. Nah, Ibu mau tanya nih, masih ada yang ingat nggak apa sih gelombang transversal itu? Gelombang transversal hanya dapat mengalir pada medium padat dan cair. Oke, saya nggak bisa. Tadi siapa yang ini ya? Muhammad Zikri. Oh iya, makasih Muhammad Zikri ya. Iya betul, makasih ya. Karena kemarin sebelumnya juga Muhammad Zikri pernah pengayaan tentang spektrum gelombang elektromagnetik ini ya. Iya, Oke, Bu. Muhammad Zikri bisa diulang lagi? Apa itu gelombang sinusoidal? Gelombang tadi apa? Gelombang transversal. Ya. Gelombang transversal adalah gelombang yang hanya dapat mengalir pada medium padat dan cair. Oke, medium padat dan cair. Mungkin harus jadi udah deket-deket cuman belum tepat ya. Ada yang bisa lagi menambahkan? Gelombang apa itu gelombang transversal? Adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarannya. Nah, iya Agung, terima kasih ya Agung. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita ngomongin gelombang transversal, kita membicarakan tentang arah rambat ya dan arah getar. Jadi kita lihat di sini gerakannya sinusoidal, merambatnya ke sebelah kanan gitu. Jadi arah rambatnya, jadi kalau yang elektrik ya, ini ke atas ke bawah, kemudian bergeraknya searah dengan bidang yang ini ya. Nah, jadi antara arah getar dengan arah rambat itu 90 derajat. Jadi kalau misalnya ini ya dirambatkan ke atas ke bawah gitu ya, ini arah getarnya, kemudian merambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya ya. Tapi kalau gelombang longitudinal ya, gelombangnya itu yang kayak gini nih. Jadi gelombangnya yang ada rapatan gitu ya, ada renggangan, ada rapatan lagi, ada renggangan lagi, itu yang longitudinal. Tapi kalau yang transversal itu yang kayak gini. Oke. Tadi dibilangin sama Zikri merambat pada apa? Benda padat dan benda cair. Oke ya, kita coba review dulu. Mungkin masih ada yang lupa ya kemarin-kemarin. Oke, kita lihat sifat dari gelombang, sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama ternyata gitu ya, gelombang ini dapat merambat dalam ruang hampa. Jadi nggak perlu medium tadi namanya, benda padat atau benda cair gitu ya. Jadi dia bisa merambat dalam ruang hampa. Jadi walaupun tanpa adanya dia bisa merambat. Kemudian tadi yang kedua adalah merupakan gelombang transversal, dipantulkan, direfleksikan ya. Direfleksikan dengan cermin gitu ya. Kita juga bisa melihat benda-benda di sekitar kita karena ada pantulan cahaya ya. Kemudian dapat dibiaskan. Oke, kita lihat dulu gambarnya ya. Kok nggak turun? Bentar. Oh, not responding.
Nah, kelihatan ya? Udah kelihatan. Nah, gini. Kok turun lagi? Nah, ke atas. Nah, ini kita lihat gambar yang atas nih, gambar sorry bukan yang atas, tapi gambar yang panorama ini ya, ini di sungai, kita lihat nih. Kursor Ibu kelihatan juga ya di sana ya. Nah, di sini air ini bertindak sebagai cermin ya, merefleksikan benda-benda yang ada di atasnya. Jadi kalau pantulan, jadi gelombang direfleksikan itu dipantulkan masih pada medium yang sama ya. Nah, kalau dibiaskan kita lihat nih yang ini ya, yang pensil dimasukkan ke dalam air, kemudian pensil itu kok kayak jadi bengkok gitu ya. Ini karena adanya proses pembiasan ya. Jadi di sini adanya dua medium yang berbeda. Pertama di udara dan di dalam air gitu ya. Jadi kalau pembiasan itu terjadi jika benda atau cahaya memasuki dua medium yang berbeda. Kalau dari medium yang renggang ke medium yang rapat, maka nanti benda akan dibiaskan mendekati garis normal ya. Di sini mendekati garis normal. Kemudian kalau kita melihat seolah-olah kita di atas, kemudian ada benda di bawah ya, ada benda di bawah, kita akan melihat seolah-olah bendanya itu mendekat, padahal jauh gitu. Kita lihat ikannya kok kayak yang dekat, padahal ikannya jauh di bawah gitu. Itu akibat dari pembiasan. Oke, kemudian dapat mengalami interferensi yang kayak gimana sih Bu interferensi? Interferensi adalah gabungan dari dua atau lebih gelombang. Di sini interferensi bisa konstruktif, bisa saling menguatkan, atau bisa destruktif atau saling melemahkan ya. Kalau konstruktif kita lihat di sini ada dua buah gelombang, di sini fasanya sama, ini ke atas, atasnya ke atas ya. Jadi ke atas bawahnya sama, maka ternyata kalau digabungkan itu menjadi memiliki amplitudo yang lebih besar. Itu namanya interferensi konstruktif. Kemudian bisa juga destruktif. Gimana nih? Kalau fasanya berbeda 180 derajat. Jadi gelombangnya ini ke atas gitu ya, yang ini amplitudonya ke atas, yang ini ke bawah gitu ya. Nah, ini kalau dijumlahkan atau diinterferensikan menjadi saling melemahkan gitu ya. Atau kalau misalnya benar-benar bedanya 180 derajat, maka nanti amplitudonya sama dengan 0 gitu ya, seperti ini. Oke, balik lagi ke sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Kemudian dapat mengalami lenturan. Yang kayak gimana sih lenturan ya? Lenturan itu yang kayak gini nih ya. Nah, maksudnya apa? Kita kan sudah tahu tadi bahwa gelombang elektromagnetik ini merambat lurus. Nggak percaya? Kalau nggak percaya, silakan kalian pegang senter ya. Kemudian coba kalian nyalain senternya ya. Kemudian coba lihat arah arah cahayanya. Nggak mungkin belok kan ya, lurus ya. Nah, jadi tapi ketika melalui celah sempit ternyata terjadi pelenturan. Jadi arahnya itu membelok gitu ya, terjadi pembelokan arah datang cahaya ketika melalui celah sempit, namanya adalah apa tadi? Difraksi ya. Ini ada yang masuk lagi kayaknya. Oke, yang lain tolong coba Ibu lihat ada berapa orang nih, Ibu. Ini sudah mulai ada suara-suara. Oh, partisipannya sudah 121 orang ya. Ini mohon maaf Pak, sama Ibu di sebentar, Ibu stop share dulu karena nggak kelihatan nama Ibu juga ya. Oke, sip. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi, Ibu coba share screen lagi. Selamat datang bagi yang baru gabung ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian merambat lurusnya dengan kecepatan berapa besar? Ternyata merambat lurus dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon gitu ya. Luar biasa kecepatan dari spektrum gelombang elektromagnetik ini ya. Jadi sangat cepat sekali. Kalau kalian pernah nggak dapat yang kecepatannya lebih dari kecepatan cahaya? Ada anekdot yang bilang gini ya, kalau kalian pengen tahu kecepatan cahaya, coba
kalian nyalakan kendaraan kalian, kemudian lampunya tuh dinyalain ya, jadi lampu depannya dinyalakan, kemudian kejar cahayanya. Nah itu kecepatan cahaya, nggak akan ada yang bisa nyampe segitu ya. Ini sebenarnya berapa nih? Ini 300 juta meter per sekon. Apa artinya? Ini besar sekali ya. Jadi 300 juta meter per sekon, bisa dibayangin nggak? 1 sekon menempuh jarak 300 juta meter, luar biasa ya. Makanya itu sebabnya kenapa kalau kita melihat kilat ya, gemuruh gitu ya, kita selalu melihat dulu cahayanya dulu, kilatannya dulu, baru kemudian disusul dengan bunyi gitu ya. Kenapa? Karena cahaya kecepatannya lebih cepat dari kecepatan terambat bunyi. Oke, itu tadi sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Oke, berikutnya ya. Apakah spektrum gelombang elektromagnetik itu, gitu ya? Nah, sekarang tadi kita udah ngomongin, kita kenalan lagi sama gelombang elektromagnetik. Sekarang spektrum gelombang elektromagnetik itu apa, gitu ya? Spektrum gelombang elektromagnetik menggambarkan jangkauan frekuensi yang dimiliki oleh semua gelombang yang termasuk kategori gelombang elektromagnetik, ya. Jadi ternyata ada banyak sekali gitu ya macam-macam dari gelombang elektromagnetik. Jadi punya spektrum, tidak hanya satu saja tapi banyak ya. Nah, kita lihat di gambar ini ya, ini gambarnya lumayan kelihatan. Nah, di sini kita lihat ya, dari sebelah kanan itu ada radio. Ya, ada radio AM, FM, kemudian ada microwave, infrared, sinar ultraviolet, dan berikutnya sampai ke sebelah kiri gitu ya. Nah, ini menggambarkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan itu menunjukkan dari panjang gelombang yang paling tinggi gitu ya. Dari panjang gelombang yang paling tinggi. Coba Ibu tulis dulu sini. Nah, jadi di sebelah kiri di sini kita ngomongin dari yang panjang gelombangnya panjang ya, dari yang panjang. Nah, bergerak ke sana ini semakin pendek. Jadi gamma itu punya panjang gelombang yang paling pendek, ya. Oke, kemudian di gelombang yang paling panjang, gelombang yang paling panjang ini dia punya frekuensi yang paling kecil, ya. Jadi ini kalau lambdanya panjang, di sini frekuensi yang paling kecil. Dari frekuensi yang paling kecil kemudian bergerak ke sebelah kiri menuju ke yang frekuensinya paling besar. Jadi gitu ya, yang paling besar. Kalau Ibu tulis di sini kelihatan nggak? Nah, kelihatan warna biru ya. Nah, ini hubungannya apa sih antara lambda frekuensi ini ya? C atau kecepatan gelombang elektromagnetik tadi itu setara dengan lambda dikalikan dengan F. Dari mana sih Bu ini Bu gitu ya? Nah, jadi kalau C itu kan tadi kecepatan apa? Kecepatan rambatnya ya. Jadi ini V-nya. Kemudian kalau lambda itu kita bilang aja lah S gitu ya. Panjang atau perubahan posisi. Kemudian kalau kita di GLB itu gimana rumusnya? V sama dengan S per T gitu kan ya? S per T. Nah, tapi kalau untuk di gelombang nanti S-nya itu kita rubah jadi lambda. Jadi nantinya jadi C sama dengan S-nya kita rubah jadi lambda. Lambda panjang gelombang per P-nya adalah periode. Nah, periode itu berbanding terbalik dengan frekuensi, ya enggak? Jadi nantinya C sama dengan lambda dikalikan F. Nah, nanti maka muncullah tadi yang atas gitu ya. Nah, jadi di sini lambda dengan F pasti berbanding terbalik gitu. Jadi karena C-nya konstan, maka nanti lambda berbanding terbalik dengan frekuensi. Jadi kalau panjang gelombangnya besar, frekuensinya kecil ya. Kalau panjang gelombangnya pendek, frekuensinya jadi besar gitu ya. Pahami itu dulu. Kemudian, nah ini maksudnya apa sih gitu ya, panjang ada frekuensi. Nah, frekuensi sendiri itu berimbas terhadap energi. Jadi energi itu ya menurut Planck itu
sama dengan H dikalikan dengan F gitu ya. Jadi ini energi, kemudian F-nya adalah frekuensi. Artinya apa? Semakin besar frekuensinya, energinya semakin besar. Oke, semakin besar frekuensinya, energi semakin besar. Oke, sekarang kita coba bahas satu persatu ya, dari mulai gelombang radio sampai dengan sinar gamma. Oke, ini pengelompokan gelombang radio ya. Jadi ada ini low frequency, medium wave, ada short wave, very short wave ya. Ini ada yang ultra short wave, ada microwave, itu masih pengelompokan dari gelombang radio. Jadi ternyata untuk gelombang yang panjang gitu ya, yang panjangnya 1.500 meter ya, penggunaannya adalah radio gelombang panjang dan komunikasi melalui jarak jauh. Ya, jadi kalau yang memerlukan area yang cukup jauh, pakainya yang long wave, yang low frekuensi. Karena kalau low frekuensi pasti panjang gelombangnya besar. Kemudian di medium wave itu untuk gelombang medium lokal atau radio jarak jauh masih ya. Nah, ini untuk panjang gelombang yang lebih pendek gitu ya. Itu bisa digunakan untuk radio gelombang pendek gitu ya, radio amatir. Kemudian untuk yang lebih pendek lagi panjang gelombangnya itu radio FM ya. Jadi ini polisi juga ternyata pakai yang ini juga ya. Karena kalau misalnya untuk kepolisian itu biasanya jangkauannya tidak terlalu jauh, jadi mungkin hanya satu kota saja, jadi tidak memerlukan jangkauan yang terlalu jauh ya. Kemudian layanan darurat di suatu daerah, di sebuah kota misalnya ya. Kemudian masih gelombang radio juga, yaitu adalah televisi. Televisi ini memakai ultra high frekuensi ya, antara radius 300 MHz sampai 3 GHz ya. Kemudian microwave masih termasuk gelombang radio juga, digunakan untuk radar, komunikasi satelit, telepon, dan saluran TV. Nah, oke, itu tadi. Nah, sekarang perbandingan antara gelombang medium dengan gelombang very high frekuensi dan ultra high frekuensi ya. Di sini untuk gelombang TV dan radio tidak dipantulkan oleh atmosfer sehingga luas daerah jangkauannya ya gitu ya. Sebetulnya ini kok jadi luas. Jadi sebetulnya kalau untuk yang TV dan radio itu sebetulnya karena nggak dipancarkan, jadi malah lebih sempit gitu ya jangkauannya. Ini kalau pesawat TV dan radio FM menggunakan gelombang ini sebagai pembawa informasi bunyi dibawa dalam bentuk perubahan frekuensi dan modulasi frekuensi. Coba kita lihat sini gambarnya ya supaya lebih jelas. Oke, ini gelombang radio. Untuk yang di sebelah kiri, gambar sebelah kiri adalah gelombang TV ya. Dan ini very high frekuensi, tidak dipantulkan oleh lapisan atmosfer ya, sehingga jangkauannya lebih sempit. Tapi kelebihannya karena dia tidak dipantulkan, dia juga tidak dipengaruhi oleh ionosfer, sehingga tidak kalau ada ada cuaca yang tidak bagus gitu ya, banyak awan, banyak angin gitu ya, ini tidak menimbulkan derau. Biasanya kalau kita dengerin radio AM, kalian ada yang masih denger nggak radio AM zaman sekarang? Kalau dulu masih ada ya, pas zamannya ibu kecil. Kalau sekarang masih ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Nah, jadi kalau AM itu dulu jangkauannya lebih luas nih. Gelombang medium dipantulkan oleh lapisan atmosfer sehingga jangkauannya luas. Ini untuk yang AM ya. Jadi kalau yang sebelah kanan ini, jadi ini adalah ilustrasi untuk yang radio AM ya. Ini untuk yang radio AM. Itu AM amplitudo modulasi. Kalau ini untuk yang radio FM ya, frekuensi modulasi dan
dan TV ya. Untuk yang AM ini bisa jangkauannya luas, kenapa? Karena dipantulkan oleh lapisan ionosfer gitu ya. Jadi bagusnya adalah dia bisa menjangkau daerah-daerah yang sangat jauh karena dipantulkan oleh ionosfer. Tapi salahnya untuk kejernihan suara, lapisan ionosfer ini mengganggu kualitas suaranya sehingga nanti menimbulkan suara kresek-kresek gitu ya, namanya suara draw untuk yang radio AM. Jadi ada kelemahan-kelebihan. Tapi pada saat kemerdekaan RI ya, jadi radio AM itu yang dipakai. Kenapa? Karena jangkauannya jauh ya. Jadi pada saat proklamasi adanya gimana nih caranya supaya koordinasi antara berbagai daerah yang sangat jauh, maka dipakailah radionya radio AM. Oke, berikutnya. Nah, ini ya, yang tadi ya, amplitudo modulasi. Jadi kalau radio AM sama FM itu apa sih gitu ya. Jadi kalau keunggulan radio AM adalah dapat mencapai tempat yang jauh ya, karena tadi dipantulkan oleh ionosfer. Tapi kalau keunggulan M itu dapat menghasilkan suara musik yang lebih merdu ya. Jadi kalau sekarang kayaknya udah lebih canggih lagi. Jadi walaupun misalnya pakai FM, sekarang ada mungkin live streaming dari Medan, Jakarta, Bandung, sekarang udah ada ya. Jadi misalnya siaran di Medan itu dapat ditangkap di Bandung juga, di Jakarta, di Surabaya, di mana-mana bisa ya. Walaupun pakai FM. Jadi sekarang mungkin lebih canggih lagi ya penggunaannya. Oke, berikutnya setelah radio ada yang namanya gelombang mikro ya. Kalau microwave itu sebetulnya gelombang mikro ya, bukan beli microwave dong. Beli gelombang mikro berarti. Nah, ini adalah salah satu contoh saja penggunaan dari gelombang mikro yaitu untuk penghangat makanan ya. Oke, di sini kok saya hilang ininya ya. Bentar. Bisa salah mencet apa ini, saya kok jadi keluar ya? Saya keluar ya Pak ya? Oh ada. Sebentar. Yes. Oke, ada. Oke. Tapi share screen udah hilang ya? Oke, Ibu coba share screen lagi. Aduh, Masya Allah. Bentar ya. Sekarang udah 139 partisipan. Oke. Iya. Alhamdulillah udah tambah terus nih. Makasih ya yang udah pada pakai baju seragam sekolah, Syifa tuh ya udah pakai baju seragam. Sukmalati ada, Azraninta. Nggak apa-apa dinyalain juga ya, kameranya biar kelihatan gitu ya. Supaya Ibu itu ngomong sama siapa sih, nggak ada orangnya. Kelihatan. Oke, Ibu coba share screen lagi. Oke, ini yang gelombang mikro tadi. Kenapa sih alat microwave ini mampu untuk memanaskan makanan ya, bisa memanaskan makanan? Karena molekul gelombang ini ya, gelombang mikro ini akan mengguncangkan molekul air dalam makanan dengan interferensi yang tadi ya. Jadi makanya kita lihat di sini kursor Ibu kelihatan ya. Di sini ada sumber gelombangnya di sebelah sini ya. Jadi pemancar gelombangnya dari kanan, dari kiri, dan akhirnya gelombang-gelombang tadi berinterferensi gitu ya. Kalau berinterferensi, gelombangnya makin besar, energinya makin tinggi, maka molekul akan bergetar lebih cepat. Nah, jika molekul-molekul bergetar dengan sangat cepat akan menimbulkan kalor, menimbulkan panas ya. Itulah yang menyebabkan tadi kenapa makanannya jadi panas ya, jadi matang. Kemudian kalau kita punya microwave, kita juga lihat ya di sini makanannya berputar gitu ya. Kenapa sih diputar-putar gitu ya? Kenapa nggak diem aja? Kenapa? Karena dikhawatirkan ada satu spot yang beberapa spot yang interferensinya itu destruktif gitu ya, makanya harus diputar. Jadi supaya interferensi yang konstruktif atau saling menguatkan gitu ya.
Oke, berikutnya masih aplikasi dari gelombang mikro. Pemanfaatannya adalah di pemanfaatan radar untuk navigasi pesawat ya. Nah, jadi di sini gelombang mikro dimanfaatkan pada pesawat radar. Kemudian saat ini peralatan radar banyak dipakai untuk membantu keamanan pemberangkatan dan pendaratan pesawat terbang. Kalau kemarin ada kasus Sriwijaya Air ya yang kehilangan kontak dengan menara pengawas itu karena cuaca ekstrim ya. Jadi pilot pesawat itu kehilangan kontak dengan menara pengawas dikarenakan cuaca. Jadi di sana udah sampai mana nih, jadi nggak ketahuan ya. Jadi walaupun radar ini sebenarnya dia sudah masuk ke tingkat frekuensi yang lebih tinggi, ternyata masih juga bisa dikacaukan dengan cuaca gitu ya. Nah, jadi mungkin harus dicari alternatif lain bagaimana caranya komunikasi yang lebih tepat ya supaya nanti tidak ada lagi kejadian yang seperti kemarin gitu ya. Oke, ini adalah pemanfaatan dari gelombang mikro. Berikutnya adalah inframerah. Jadi inframerah ini lebih di atas energinya lebih di atas radar ya. Pemanfaatannya buat apa aja nih pemanfaatannya? Yang pertama bidang komunikasi ya. Masih ngalamin nggak kalian ngirim-ngirim data pakai HP? HP-nya di luar dideketin gitu ya, dideketin kemudian, saya punya lagu baru nih, mau dong transfer. Nah, jadi pakai infrared gitu ya. Dulu masih zaman ya. Masih ada yang zaman gitu nggak? Atau nggak ngalamin? Masih ya? Pakai. Nah, sekarang pakai Bluetooth ya. Kalau dulu pakai infrared. Jadi Bluetooth itu di atasnya infrared. Kalau Bluetooth lebih cepat lagi jadi pengiriman datanya lebih cepat. Jadi selalu teknologi itu dikembangin supaya lebih cepat gitu ya, lebih mudah, lebih bagus. Oke, itu yang pertama. Kemudian untuk remote control TV, DVD gitu ya. Jadi kalau orang zaman dulu belum ada remote, mindahin channel itu dengan cara maju ke depan TV-nya ya, kemudian pencet-pencet gitu ya. Kalau malas lagi pakai tongkat gitu ya, yang ekstrim lagi pakai kaki, jangan ya. Kalau sekarang pakai remote control aja, jadi kalau mager nggak usah kemana-mana, tinggal pencet-pencet aja gitu. Kemudian juga digunakan juga sebagai alat pendeteksi suhu tubuh ya. Jadi karena apa? Karena semua yang mengandung panas akan memancarkan sinar inframerah ya. Kemudian juga untuk bidang kesehatan. Oke, pemanfaatan sinar inframerah juga bisa untuk mendeteksi tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di bumi secara terinci. Kemudian foto inframerah untuk diagnosis kesehatan ya. Juga bisa untuk spektroskopi inframerah dapat digunakan untuk mempelajari struktur molekul. Kemudian penggunaan radiasi inframerah juga adalah untuk remote control yang tadi sudah disebutkan ya. Dan inframerah juga biasanya dipakai untuk tadi yang pengobatan itu tadi ya. Jadi untuk kesehatan biasanya kalau ada anak yang sakit batuk atau flu gitu ya, flu dan batuk, kemudian karena anak kecil itu susah untuk mengeluarkan dahaknya ya. Jadi kalau terapinya adalah disinari oleh sinar inframerah ya. Jadi dulu ibu punya anak kembar yang masih kecil gitu ya. Kalau sakit batuk itu ternyata kata dokter, ini banyak dahak nih yang nggak keluar, jadi harus diterapi. Terapinya adalah dengan sinar inframerah ini, kemudian ditepuk-tepuk gitu ya bagian punggungnya gitu ya, ditepuk-tepuk. Kalau orang dewasa sekarang mungkin dengan cara proning ya, sujud gitu ya, itu bisa dibatukan, itu bisa mengeluarkan dahak-dahaknya ya. Kemudian juga mertua gitu ya, kalau misalnya mau diterapi itu dengan penyinaran sinar inframerah. Jadi kalau ada pegel-pegel, ada apa ya, jadi pakai sinar inframerah itu katanya jadi anget gitu ya. Jadi itu di bidang kesehatan sinar inframerah. Oke, berikutnya adalah cahaya tampak atau visible light. Nah, tidak semua cahaya itu bisa kita lihat, alhamdulillah gitu ya. Kita nggak bisa tuh lihat sinar inframerah ya, nggak bisa juga sinar gelombang TV juga nggak bisa. Kalau bisa lihat kita ngeri banget, banyak gelombang yang pada jalan ya.
Nah, kita cuma bisa lihat cahaya tampak saja. Jadi cahaya tampak ini adalah spektrum yang bisa diterima oleh mata kita ya. Jadi sinar matahari atau visible light ini adalah rentang frekuensi ya, di mana matahari memancarkan cahaya tampak. Ini kalau misalnya kita lihat di prisma gitu ya, ada cahaya putih yang diberikan kepada prisma, kemudian didispersikan, diuraikan oleh prisma, kita bisa melihat warna yang berwarna Meiji-ku Hibiniu. Atau kalau kita lihat pelangi ya, pelangi mendispersikan cahaya matahari, diuraikan itu menjadi cahaya Meiji-ku Hibiniu. Nah, Meiji-ku Hibiniu ini adalah cahaya tampak yang dapat dilihat oleh mata manusia ya. Nah, di sini lagi-lagi ya, yang paling rendah energinya adalah warna merah. Kemudian sampai ke kirinya adalah yang paling tinggi adalah yang warna ungu. Panjang gelombang yang paling besar adalah yang warna merah gitu ya. Panjang gelombang yang paling kecil adalah yang warna ungu ya. Cahaya merah, api yang berwarna merah sama api yang berwarna biru kira-kira lebih panas yang mana? Yang biru. Yang biru, Bu. Yang biru ya. Yakin yang biru lebih panas? Yakin banget. Yakin, Bu. Buktinya apa? Aduh, buku aku mana ya? Karena dari merah ke ungu biasanya merah dulu, terus biru, terus kesana ungu. Kan ungu lebih panas. Biasanya pembakaran terbaik itu warna biru, Bu. Iya ya. Oke, lihat. Jadi kalau yang warna merah, kita misalnya kompor nih keluarnya warna merah. Ternyata di belakang katelnya tuh ya, disebutnya bujur katel, itu ada jelaga ya. Jadi warnanya tuh jadi hitam ya. Jadi katel tuh jadi hitam. Tapi kalau warnanya biru, nggak menghitam gitu ya. Tapi masakan jadi masak lebih cepat gitu. Jadi begitu juga dengan warna ya. Jadi energi untuk yang cahaya merah itu lebih kecil daripada yang warna sebelah kirinya ya, warna biru atau warna ungu. Oke, itu kemudian penggunaan cahaya ya, salah satunya sinar laser dalam serat optik itu dia pakai pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Oke, next berikutnya adalah yang biasa kita sehari-hari ya, kita sering kita gunakan, kita nantikan adalah sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet ini adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Nggak bisa dilihat sama mata kita gitu ya. Jadi walaupun misalnya kita lihat, oh matahari bersinar dengan cerah gitu ya, oh sinar ultraviolet nggak kelihatan ya. Jadi yang kelihatan hanya adalah cahaya tampak ya. Tapi tidak semua sinar ultraviolet ini yang berasal dari matahari bisa mencapai permukaan bumi, karena sinar ultraviolet sendiri itu terbagi 3 ya, ada yang masuk kategori UVA, UVB dan UVC. UVA itu bagus ya, kalau UVB, UVC itu dihindari ya karena bisa berdampak buruk untuk manusia. Kemudian juga lapisan ozon ini berhasil mencegah sinar ultraviolet tertentu untuk mencapai bumi. Jadi alhamdulillah, jadi Allah kasih kita sesuatu yang bisa melindungi kita gitu ya. Salah satunya adalah ozon. Kalau nggak ada ozon, sinar-sinar radioaktif, sinar-sinar radiasi gelombang elektromagnetik yang tidak baik itu akan ditolak gitu ya. Oke, berikutnya di sini manfaat sinar ultraviolet. Yang pertama meningkatkan produksi vitamin D ya. Jadi kalau vitamin D ini buat apa aja sih ya? Untuk penyerapan kalsium, penyerapan fosfor di usus, memperkuat tulang, gigi, otot gitu ya. Pokoknya banyak banget ya. Membantu mencegah berbagai penyakit, rahitis, osteoporosis, hipertensi, diabetes gitu ya, banyak banget. Kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Kenapa? Karena dia mampu merangsang memproduksi sel darah putih gitu. Kemudian memperbaiki kualitas tidur. Kenapa? Karena mampu merangsang produksi hormon melatonin dalam tubuh ya. Nah, jadi hormon melatonin adalah hormon yang berperan mengatur siklus tidur. Jadi kalau yang, aduh saya punya penyakit anemia nih, susah tidur gitu ya, coba kalian nanti terapi dengan sinar
ultraviolet gitu ya. Kemudian apalagi sih manfaatnya? Bisa mengobati penyakit kulit, kemudian bisa mencegah depresi juga gitu ya. Dulu pernah pada saat ibu hamil besar ya, berkali-kali masuk rumah sakit gitu. Nah udah gitu kalau nggak ketemu matahari itu tambah ya Allah gitu ya, tambah bete gitu ya. Udah mual pusing nggak ada matahari gitu, tambah bete aja. Tapi kalau ada matahari setidaknya ada harapan baru. Mungkin itu ya apa namanya karena mampu kalau ada matahari itu jadi merangsang hormon yang membuat kita menjadi bahagia ya. Kemudian mengurangi resiko kanker. Jadi banyak banget manfaat dari sinar ultraviolet bagi tubuh kita. Tapi ada juga bahayanya gitu ya. Jadi selain baik tapi ada juga bahayanya. Pertama kulit terbakar. Ini gimana nih? Kalau terpapar gitu ya. Ini sangat lama dan bukan pada waktu yang tepat gitu ya. Kemudian juga misalnya bisa menunjukkan tanda-tanda terbakar setelah 4 hingga 5 jam. Jadi pengalaman Ibu pernah kalau dulu di SMP, di SMA itu kan tiap tahun pasti ada camping ya. Nah itu kok setiap habis camping, nah biasanya kalau camping itu kan punya tenda doang, nah kita malas banget di tenda terus gitu ya. Pasti kita kan beraktivitas jadi di luar tenda. Itu dari pagi sampai sore gitu kan, itu kan pasti di luar tenda dan tersengat oleh sinar matahari. Nah, jadi kalau camping itu biasanya hari itu datang, besoknya kegiatan, besoknya lagi pulang gitu. Nah, pas pulang nanti pasti bagian muka yang nggak tertutup oleh kerudung itu pasti gosong ya. Atau karena suka bersisi, suka gatal gitu ya. Nah, itu karena kebanyakan terpapar sinar matahari. Tapi lama-lama juga akhirnya biasa lagi sih ya. Kemudian memunculkan tanda-tanda penuaan, meningkatkan resiko kanker kulit ini UVB ya, UVB, UVC. Kemudian merusak mata jika terlalu lama menatap matahari secara langsung. Jadi jangan saya mau ngasih lau lihat aja terus, jangan ya. Kemudian merubah warna rambut. Biasanya kalau yang terpapar terus dengan dengan sinar ultraviolet menjadi warna rambut menjadi merah ya. Jadi kalau kita lihat yang di pinggir-pinggir jalan tuh ya, ada adik-adik kita yang misalnya mereka ngamen atau mengemis di pinggir jalan, biasanya suka warna rambutnya jadi merah itu gara-gara sering terpapar oleh sinar ultraviolet. Oke, tips mencegah sekaligus mengatasi bahaya sinar UV ya. Yang pertama, jadi disarankan berjemur sebelum jam 10 pagi ya. Jadi kemudian waktu berjemur yang terbaik antara jam 7 sampai jam 10. Jadi berjemurlah selama 5 sampai 15 menit ya. 2 sampai 3 kali seminggu. Kemudian pastikan berjemur pada waktu yang tepat dan tidak berlebihan. Jadi nggak usah lama-lama banget, sejam jangan kelamaan ya. Kemudian juga kalau harus di luar ruangan gitu ya, memang harus kita berada di di outdoor, maka gunakanlah tabir surya. Tapi nggak akan nggak akan iklan produk apa-apa deh ya, udah aja. Oke, berikutnya sinar X dan sinar gamma ini yang terakhir ya. Jadi sinar X ini atau disebut dengan sinar ronsen, manfaatnya adalah untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit ya. Jadi biasanya suka di ronsen, gitu ya, sinar X, atau memantau perkembangan suatu jenis penyakit, misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, tumor payudara, gitu ya. Dan yang lain-lainnya juga bisa nih pembesaran jantung gitu ya, kerusakan gigi. Jadi kalau orang yang pakai kawat gigi itu biasanya suka di di foto dulu ya, foto ronsen panorama gitu ya. Jadi namanya bukan panorama. Jadi foto ronsen giginya gitu ya, dari sebelah kanan sampai sebelah kiri semuanya difoto. Kemudian juga ini untuk melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan ya. Jadi manfaat sinar X. Nah, ini bahayanya sinar X juga banyak ya, di samping ada bagusnya, ada
bahayanya juga, dan bahkan Marie Curie dan suaminya juga terpapar oleh sinar X ini gitu ya. Jadi yang menemukan, beliau sendiri nggak tahu bahwa ini berbahaya, jadi terpapar akhirnya meninggal dunia ya pada saat melakukan eksperimen dengan sinar X ini. Nah, bahayanya adalah ini pertama, paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut ya. Ada efek jangka pendek, jangka panjang, pelemahan tulang gitu ya. Ada gangguan anemia, infertilitas. Kalau pada wanita hamil ini beresiko sekali gitu ya. Kemudian rusaknya kelenjar tiroid, kemudian ada resiko terjangkit kanker, meningkatkan resiko kerusakan genetik, pokoknya banyak banget ya. Ini membunuh sel-sel dalam tubuh yang baik ya, baik sel kanker maupun sel yang sehat. Jadi ada bagusnya, tapi juga ada dampak negatifnya juga. Nah, bagaimana meminimalkan resiko bahaya sinar X ya? Pemanfaatannya untuk situasi darurat saja. Jadi kalau nggak darurat jangan terus-terusan di foto sinar X ya. Kemudian tolong hindari kalau kalian misalnya, atau hindari untuk wanita yang sedang hamil gitu ya. Kemudian gunakan perisai pelindung saat sedang dilakukan penyinaran dengan sinar X. Jadi jangan ribet ini harus pakai ini pakai itu gitu ya, tapi gunakan aja gitu ya untuk meminimalkan resiko, bukan resikan ya, resiko bahaya sinar X. Kemudian meminimalkan waktu paparan ya, itu salah satunya. Oke, yang terakhir, alhamdulillah ini yang terakhir juga, pemanfaatan sinar gamma. Jadi yang terakhir adalah sinar gamma. Ini adalah sinar dari spektrum gelombang elektromagnetik. Ini adalah sinar yang memiliki frekuensi paling besar, panjang gelombang paling kecil, energi paling besar juga ya. Nah, ini kegunaannya buat apa nih? Membunuh sel-sel kanker dan mensterilkan peralatan rumah sakit. Kemudian dapat digunakan untuk memeriksa cacat-cacat pada logam ya. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang spektrum gelombang elektromagnetik ya. Sekarang yang gabung sudah 140 siswa ya, alhamdulillah. Oke, ini kayaknya kita foto keluarga dulu aja ya sebelum sesi tanya jawab ya. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Pak Hanan mau ikut gabung, Pak Hanan, Bu Daryani. Coba ini kita ada berapa room nih? Oh, ternyata ada 6 ruangan ya, ada 6 ruangan. Oh, ada Nida juga. Siapa nih? Wafa ada ya. Alvin. Alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah hari ini acara Zoom kita lancar sekali ya, lancar jaya ya. Tidak ada kendala jaringan dan lain-lain. Alhamdulillah. Mangga silakan dibuka kameranya. Buka. Tidak. Ini siapa? Oke ya, ini room yang pertama dulu. Tapi karena kalian nggak tahu nih ada di room yang sebelah mana ya. Siap aja terus. Jadi siap aja ya. Oke, untuk room 1 dulu Ibu foto. Oke, 1, 2, 3. Ya, semuanya Paul. Ya. Bentar, Bu. Oke, kita lihat ini room yang kedua nih. Tapi kayaknya belum pada ini ya, pada buka kamera. Azran Nita belum nih, Alvin, Diki Ramdhani. Mana Diki Ramdhani? Bisa langsung ke Bang Itu. Nur Aini. Maksudnya? Oke ya, sip. Halo. Iya, habis sudah senyum aja nih. Oke, sip. Belum foto. Oke, Destira, Makari Sadam, mana Makari Sadam? Wah, sudah muncul ya. Oke, 1, 2, 3, senyum. Mau difoto ditutup kameranya.
Oke, room yang ketiga. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya, room yang keempat. Ini banyak yang pada matiin kamera. Oke, Zahrani siap. 1, 2, 3. Room yang kelima. Ayo Nisa Nurul, mana? Ana Nurhaliza, Fahmi, Siti Hajar. 1, 2, 3. Sip. Satu lagi ya. Oh, ini juga pada matiin kamera nih. Entah kemana ya. Ini nggak ada yang buka kamera, gimana ini? Oke, di foto aja deh ya. Oke, tolong dilihat Pak Mimbar ya, barangkali ada yang mau menambahkan. Jadi sebetulnya sih kalau spektrum gelombang elektromagnetik, oh ini link absennya Bu, link absennya nanti ya, nanti akan dibagikan oleh Pak Mimbar. Tapi untuk kelas tertentu mungkin sudah ada link absen sendiri ya, sudah diberikan. Oke, di forum ini tolong dilihat Pak Mimbar. Siapa yang mau menambahkan atau misalnya mau bertanya, boleh silakan kalian di sini angkat tangan ya. Jadi kalian lihat di bawah ada reaction itu. Nanti kalian bisa raise hand tuh ya. Ada yang oke gitu, ada yang nangis gitu ya, ketawa sambil nangis, ada yang ada yang hati itu ya. Oke, yang raise hand, mangga raise hand. Ada? Oh ya, nanti PowerPoint-nya nanti Ibu bagikan ya. Atau mungkin PowerPoint-nya nanti akan Ibu kasihlah link videonya buat yang buat yang nggak sempat gabung ya, karena mungkin kendala kuota dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau menambahin nggak? Nggak ada. Kalau nggak Ibu tanya aja ya. Kalau nggak ada, Ibu tanya langsung acak. Mau ditanya atau mau bertanya? Boleh di-unmute aja yang mau bertanya. Gimana Pak Anan, mau ngasih soal nggak nih? Oke, kalau nggak ada, coba Ibu mau share screen dulu ya. Sebentar. Oke. Ada? Oh, ada yang bertanya sih. Saya nggak jadi share screen. Diki Ramdhani raise hand ya. Oh, Diki Ramdhani, mangga langsung di unmute aja, langsung di unmute. Buka mikrofonnya, buka kameranya, silakan. Begini bukan tadi dari sifat gelombang elektromagnetik yang pertama memiliki kecepatan konstan di ruang hampa yaitu sebesar 3 kali 10⁸ meter per second. Ya, terus tadi itu ada energi bergantung pada besarannya frekuensi. Hal itu berdasarkan pada persamaan Planck. Ya. Persamaan apa sih? Ya, dari Planck ya. H sama dengan Bu, ya. E sama dengan H kali F ya. Iya Bu. Persamaan itu Bu yang tadi kurang dipahami Bu. Oh, oke ya. Ibu akan coba share screen. Nah, jadi gini ya. Kita coba dari sini. Kita rumus GLB dulu, masih ingat nggak rumus GLB? Gerak lurus beraturan. Itu kan gerak lurus beraturan tuh V-nya konstan kan ya? V-nya konstan ya? Masih ingat nggak rumusnya apa untuk GLB? S sama dengan V dikalikan T, gitu kan ya? S-nya itu apa? Jarak. Oke, sip. V-nya apa V-nya? Kecepatan, mantap. T-nya? T-nya waktu, gitu ya. Nah, sekarang untuk gelombang elektromagnetik ya, untuk gelombang elektromagnetik, V-nya kan tadi konstan ya, V-nya konstan juga. Konstan. Kemudian V-nya itu disimbolkan dengan simbol C kecil. Nah, ya. Nah, sekarang untuk dengan cara yang sama, ini kita analogikan saja. Perpindahan kita nyatakan sebagai panjang gelombang. Nah, kemudian
V-nya tadi kan kecepatan. Kecepatannya itu adalah C gitu ya. Kemudian T-nya adalah periode atau waktu untuk satu kali gelombang berjalan ya. Jadi T gitu. Nah, sedangkan periode dengan F itu kan berbanding terbalik ya. Jadi kalau T itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang penuh. Nah, kalau F frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi pada 1 detik. Maka bisa kita ubah nih ya, lambda sama dengan C per V gitu kan. Nah, sekarang maka C itu sama dengan apa tadi? Maka C bisa sama dengan lambda dikalikan F ya. Atau tadi disebutkan C sama dengan lambda kali F gitu ya. Nah, ini dapat nih. Nah, kemudian di sini kita karena C-nya konstan, maka antara lambda dengan F itu berbanding terbalik. Ya, nah kita lihat kalau dari sini ya. Nah, dari sini bisa kita nyatakan seperti ini. Maka lambda sama dengan C per F gitu kan ya. Kemudian F sama dengan C per lambda. Ya, jadi ada 2. Jadi lambda dengan F ini berbanding terbalik. Kalau panjang gelombangnya besar, frekuensinya kecil. Nah, jadi kalau panjang gelombangnya besar, frekuensinya kecil. Kalau frekuensinya kecil, panjang gelombangnya pendek. Oke ya? Ulangi lagi. Lambda sama dengan C per F. Maksudnya apa? Kalau frekuensi kecil, panjang gelombang besar. Kalau frekuensinya besar, panjang gelombang Kecil. kecil. Mantap. Oke, kemudian dari persamaan Planck gitu ya. Tulisannya gini ya. Planck gitu ya. Nah, itu mengatakan E sama dengan H dikalikan dengan F, dengan H itu adalah konstanta Planck. Jadi energi ini sebanding dengan frekuensi. Ya, berhubung tadi frekuensi berbanding terbalik dengan lambda untuk kasus gelombang ini ya, maka E akan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Ini perbandingan ya, bukan persamaan, jadi perbandingan aja. Artinya kalau frekuensinya besar, energinya besar. Kalau kalau frekuensi kecil, energi juga kecil. Nah, oke, sudah terjawab Muhammad Zikri. Oke, 1 menit lagi untuk menghafal spektrum gelombang elektromagnetik. Kita bisa gunakan cara gini ya. Ini Gruti, Rada, Peler ya. Ini mohon maaf ya, tapi nggak ada yang namanya Gruti kan ya. G-nya apa? G-nya adalah sinar gamma. R-nya apa? R-nya Ronsen. U-nya ultraviolet. T-nya Tampak. cahaya tampak. I-nya Infrared. D-nya radar ya, bukan radar Krishna ya. Radar. T-nya apa? T-nya apa? Kalau visi, R-nya adalah radio. Ya, jadi ini adalah dari yang energinya paling tinggi ke yang energinya rendah ya, ke yang E-nya lebih rendah. Dari yang frekuensinya tinggi ke yang frekuensinya rendah. Dari yang panjang gelombangnya pendek ke yang panjang gelombangnya besar, yang panjang. Oke, mungkin itu ya karena sudah jam 11. Terima kasih atas segala atensinya. Terima kasih yang sudah ikut gabung di sini. Semoga bermanfaat. Ini langsung ditutup saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Link absennya sudah diisi ya.
Ya. Bu, Orang siap. Sadena, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. 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 Terima kasih banyak, Bu. Link absen udah saya share di chat ya. Silakan berlaku sampai jam 11.15.